judul khotbah adalah Ingatlah Siapa Anda. The hymn that we just sang earlier, 263, Kidung Kudus yang kita barusan naikin tadi, it is about Jesus itu adalah tentang Yesus. because it says what a friend we have in Jesus. Itu berceritakan gitu, hebatlah sahabat Tuhan Yesus. But this hymn does not only define Jesus. This hymn in fact defines who we are. Tetapi Kidung Kudus ini bukan hanya mendefinisikan Tuhan Yesus, tetapi menentukan kita juga. Because in the hymn, there's a phrase that says, what a privilege to carry everything to God in prayer. Karena di dalam Kidung Kudus ini ada sepatah yang berkata, apa itu hak keunggulan yang kita bisa bawa segala-galanya kepada Tuhan dalam doa. When we say privilege, it means not everyone has it. Saat kita menceritakan hak istimewa, itu berarti bukan semua orang dapat haknya. So to be able to carry everything to God in prayer, it is a privilege. It's not for everyone. Jadi itu bisa dapat membawa segala perkara kepada Tuhan Yesus, itu adalah sesuatu hak istimewa, bukan semua orang mendapatkannya. It is only for a defined group of people, a special group of people. Itu hanya untuk satu sekelompok yang tertentu dan yang sangat spesial. So who are we that we are so privileged to carry everything to God in prayer? Jadi kita adalah siapa sampai kita bisa bawa segala perkara kepada Tuhan Yesus dalam doa. When I travel to different countries, there's one thing I like to do. Saat saya berjalan-jalan ke negara-negara yang berbeda, ada sesuatu yang saya sering lakukan, And suka that is to lakukan. visit synagogues. Dan saya suka datengin sinagoga. I don't think there's any synagogues in Indonesia, right? There's one. Oh, thank God. Jadi pendeta ngomong mungkin tidak ada sinagoga di Indonesia. So when I go to different countries, I like to visit the synagogue. Jadi di mana-mana saya pergi, saya senang kunjungin sinagoga. And in all the synagogues I visited, including those in Singapore, Jadi di semua sinagoga yang saya pernah berkunjung, termasuk yang ada di Singapura, all the synagogues I visited, I see words written up there. dan saya ada lihat kata-kata yang ditulis dipajang di depan In Hebrew. dalam Ibrani. And the meaning is, know before whom you stand. Dan artinya adalah ketahuilah di hadapan siapa kamu berdiri. So when the Jews stand praying, Dan saat orang Yahudi berdiri di depannya dan dan berdoa, the words there will remind them who you are standing before. dan kata-kata tersebut mengingatkan mereka lagi hadapin siapa. Then they'll be filled with reverence, with fear. Dan mereka akan diingetin menjadi saleh dan takut akan Tuhan. They are standing before God Almighty, the King of the universe. Mereka lagi berhadap di depan Tuhan yang Raja semestanya dan berkuasa dunia ini. We must always be conscious of whom we are standing before. Kita harus selalu sadar bahwa kita menghadapin siapa. But at the same time, we must also remember who we are Pada before saat God. yang sama, kita juga harus mengingat kita sebetulnya siapa di hadapannya. So we have to remember who we are before God. Jadi kita harus mengingat kita siapa di hadapannya. This afternoon, I'd like to share with you something from 1 Samuel. Sore ini saya akan berbagi sesuatu dari 1 Samuel 1 Samuel chapter 8. 1 Samuel pasal 8. 1 Samuel chapter 8, in the first 7 verses, verse 1 to verse 7. Di ayat 1 ke ayat 7, The people came to Samuel and asked orang-orang datang kepada Samuel dan asked Samuel to give them a king. Mereka meminta kepada Samuel untuk pilih seorang raja They untuk say, mereka. Samuel, you are old and your sons do not walk in your ways. Kata mereka,
Samuel sudah tua dan anak-anaknya tidak menjalan dalam cara kamu. Verse 5, make us a king to judge us like all the nations. Dan ayat 5, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. When Samuel heard this, he was very, very displeased. Saat Samuel mendengar ini, dia sangat-sangat tidak suka. And so he prayed to the Lord. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Verse 7, the Lord said to Samuel, Dan di ayat 7, Tuhan menjawab. listen to them, give them what they want. Dan katanya, dengarlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepada. The Lord knew that Samuel was displeased. Tuhan tahu Samuel itu sangat tidak menyenangkan untuk Samuel. So he told Samuel, Samuel, they have not rejected you. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, mereka tidak menolak kamu. They have rejected me. Mereka menolak saya. They don't want aku. me to rule over them. They don't want me to be their king. Mereka menolak aku dan mereka tidak aku menjadi raja mereka. So verse 1 to 7 is about the people of Israel. They rejected God as their king. Dan jadi dari ayat 1 ke ayat 7 adalah cerita tentang bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka. That was during the time of the judges. Itu di zaman masa hakim-hakim. And during the time of judges, the nation was very chaotic. Dan saat zaman itu bangsanya sangat ngaco. Everybody did what was right in their own eyes. Semua orang melakukan apa yang mereka rasa benar di dalam mata mereka. Judges 21 verse 25 says, Di Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 the last dikatakan, verse of the book, it says here. It's the last verse of the book. Yeah, the last chapter, last verse. It says, in those days, there was no king in Israel, and everyone did what was right in his own eyes. Pasal 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. So the period of Judges is a very chaotic period. Jadi di zaman hakim-hakim itu saat ngaco. Everyone did what was right in his own eyes. Semua orang lakukan apa yang benar menurut pandangan sendiri. There is no standard of right and wrong. Di situ nggak ada patokan apa yang betul dan apa yang salah. You think this is wrong, I think it is right, so I do what I want to do. Kamu merasakan ini salah, saya merasakan ini betul, dan saya lakukan apa yang saya mau lakukan. Why? Kenapa? Because there's no king in Israel. Karena tidak ada raja. When there's no king in Israel is a repeated phrase in the book of Judges. Dan kata-kata bahwa tidak ada raja itu selalu diulang di dalam kitab Hakim-Hakim. 17 verse 6. Di pasal 17 ayat 6. 18 verse 1. Di pasal 18 ayat 1. 19 verse 1. 19 ayat 1. And over here, 21 verse 25. Dan di sini pasal 21 ayat 25. No king in Israel, no king in Israel, no king in Israel. Tidak punya raja di Israel, tidak punya raja di Israel. That's why everyone tidak has his punya own raja di standard of Israel. right and wrong. Jadi di situ juga tidak ada patokan apa yang benar dan apa yang But salah. why was there no king in Israel? Tetapi kenapa tidak punya raja di Israel? Is it because God didn't want them to have a king? Apakah karena Tuhan tidak ingin mereka hendak mereka punya raja? So whose fault is it that the people did what was right in his own eyes? It must be God's fault. Jadi sebetulnya itu salah siapa di mana setiap orang melakukan apa yang mereka rasa benar di dalam pandangan mereka. Apakah itu kesalahan Tuhan? Of course, it cannot be God's fault.
Tentu itu nggak mungkin kesalahan Tuhan. There's no king in Israel, not because God didn't want them to have a king. Di situ bukan nggak ada raja karena penyebabnya bukan karena Tuhan tidak izinkan mereka punya raja. There's no God in Israel because the people rejected God as their king. That's why there's no king. Penyebab sebenarnya adalah mereka menolak Tuhan Allah sebagai raja mereka. Jadi mereka tidak punya raja. Just like over here, Seperti di sini 1 Samuel 8. di 1 Samuel pasal We 8 want a king. kita mau seorang raja. God says, they have rejected me. That's why they want a king. Tuhan di sini berkata, mereka menolak saya, jadi mereka sekarang mau seorang raja. Let's read Judges 8, Mari baca Hakim-Hakim pasal 8, verse 22 and 23. pasal 8, 22 and 23. 22 and 23. Judges 8, 22 and 23. Pasal 8 ayat 22, 23. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Ayat 23. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. After Gideon subdued the Midianites, the people wanted to start a dynastic rule from Gideon. Setelah Gideon mengalahkan dalam peperangnya, bangsa Israel ingin Gideon memulai sesuatu pemerintah dinasti. What do you mean by dynastic rule? Apa itu artinya pemerintahan dinasti? Meaning to say, you are king, later on you pass to your son, and then you pass your son's son, and then you keep on carrying on your family, your descendants, all will be kings. That's a dynastic rule. Jadi artinya adalah kamu menjadi raja dan setelah kamu, anak kamu atau cucu kamu akan terusin menjadi raja sampai itu turun-temurun. At that time, God set up judges to judge the people, to lead the people. Di zaman itu, Tuhan adalah hakim-hakim untuk tuntun bangsanya. And Gideon was a judge that was set up by God. Dan Gideon adalah seorang hakim yang ditentuin oleh Tuhan. But judges do not pass on their rule to their sons like the kings. Tetapi hakim-hakim tidak bisa meneruskan pejabatnya kepada anak-anak seperti seorang raja. But now when Gideon as a judge led them to battle and they triumphed over the Midianites, the enemy, tetapi saat ini di mana Gideon udah pimpinin bangsa Israel untuk memenangkan orang Midian. They say, Gideon, now you rule over us. Jadi mereka minta Gideon, sekarang kamu perintah atas kita. Your son rule over us. Anak-anak kamu, your grandson rule over us. Cucu kamu. That means to say, Gideon, God make you judge, but we want to make you king. Kata lain berarti Tuhan menentukan kamu sebagai seorang hakim, tetapi kita mau menentukan kamu sebagai seorang raja. Gideon says, no, I will not rule over you. My son will not rule over you. My grandson will not rule over you. Tetapi apa yang dijawab Gideon adalah tidak, saya tidak akan memerintah kalian dan anak saya juga tidak dan cucu saya juga tidak. I accept my duty given by God as a judge, but I don't want to be a king. Saya terima tugas saya sebagai hakim dari Tuhan, tetapi saya tidak mau jadi seorang raja. So Gideon says, no, the Lord will rule over you. Gideon said, verse 23, the Lord will rule over you, not me and my son and my grandson. Yang dijawab Gideon adalah,
eh, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. So Gideon knew that there was a king in Israel. There has always been a king in Israel. Jadi Gideon mengetahui di bangsa Israel ada seorang raja dan selalu ada. So in the book of Judges, there's no king Israel, no king Israel, no king Israel. It's because the people rejected that king. Dan di dalam kitab Hakim-Hakim di mana berulang-ulang kali mereka berkata tidak ada raja di dalam Israel, itu sebetulnya karena bangsanya menolak Tuhan. This should be our understanding. Ini seharusnya jadi pengertian kami. Not that there's no king. Bukan karena tidak ada raja. God has always been their king. Tuhan ada selalu menjadi raja mereka. But there was no king because they've never accepted God as their king. Tetapi tidak ada raja karena mereka nggak pernah menerima Allah sebagai rajanya. Other nations, their king ride on white horses and lead the armies into battle. Bangsa-bangsa lain mereka punya raja yang mengundang kuda dan mereka masuk ke peperangan. But for the nation of Israel, it's God who fights for them. Tetapi untuk bangsa Israel adalah Tuhan yang berperang untuk mereka. But now they see that it's Gideon who fights for them. Tetapi saat itu mereka lihat adalah Gideon yang berperang untuk mereka. They imagine Gideon to be like a king of the other nations fighting for them. Mereka menyamakan Gideon sebagai raja-raja bangsa lain dan berperang untuk masyarakatnya. They didn't see Gideon as a judge appointed by God, but as a king. Mereka tidak lihat mandang Gideon sebagai seorang hakim yang diangkat oleh Tuhan. Let's take a look at the book of Exodus. Mari kita lihat kitab Keluaran. Exodus 15 verse 11. Keluaran 15 ayat 11. 15 verse 11. Pasal 15 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu? Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. This was just after they left Egypt, crossed the Red Sea. Ini berkata-kata ini itu pas setelah mereka melewatin keluar dari Mesir. They did not see that it was Moses who led them out of Egypt. Di sini mereka tidak pandang bahwa itu adalah Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir. They saw it, that it was God himself who led them out of Egypt. Mereka memandang, mereka tahu itu adalah Tuhan yang mimpin mereka. Because it was very spectacular. There was a cloud of fire. There was a cloud, a pillar of cloud and a pillar of fire. Karena apa yang terjadi adalah sangat ajaib. Itu adalah awan dan ada api. The Red Sea opened. Dan lautnya terbelah. And so when they left Egypt on dry land crossing the Red Sea, dan saat mereka meninggalkan Mesir, they praised God. Lautnya terbelah dan mereka bisa jalan lewat darat yang kering dan mereka memuji Tuhan. Who is like you, O Lord, amongst the gods? Who is like you, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? Dan di sini dia omong, siapakah yang seperti engkau? Siapakah seperti engkau mulia? They knew that it was God who fight for them. Mereka sangat mengerti adalah Tuhan yang berperang untuk mereka. Who is like God? This question later on became a battle cry. Whenever they went to fight, they will say, "Who is like God?" Siapakah yang seperti engkau? Itu akhirnya jadi suatu slogan untuk mereka saat mereka harus berperang. And later on, there was this angel Michael, who is the leader of the heavenly armies. Dan di kebelakangan ada seorang namanya Michael, dia adalah Michael, dia adalah seorang pemimpin. The archangel who led the armies of God. Yang tuntun, yang memimpin Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. And his name is Michael. And Michael means what? Who is like God? Namanya
Mikael, dan artinya siapalah Tuhanku. So this is to remind them is God who leads them into battle and fights the battles for them. Itu adalah supaya mereka selalu diingatkan bahwa Tuhanlah yang selalu berperang untuk mereka. But now what happened? Tetapi apa yang terjadi sekarang? Suddenly they think there is no more God, but it's Gideon. Tiba-tiba mereka merasa sudah tidak ada Tuhan lagi, tetapi Gideon. They had a very short memory. Mereka pengingatannya sangat pendek. Previously, it's God who led us out of Egypt for our battles, but now it's Gideon. Sebelumnya adalah Tuhan yang memimpin kita keluar dari Mesir dan berperang untuk kita. Tetapi sekarang adalah Gideon. This is a very serious error in thinking. Ini adalah suatu error yang sangat besar dalam pikiran mereka. Because when they want Gideon to be their king, it Karena- is rejecting God as their king. Karena saat mereka meminta Gideon menjadi raja mereka, mereka sudah secara langsung menolak Tuhan sebagai raja mereka. It is the same. After Moses led them out of after God led them out of Egypt, Sama dengan saat waktu Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, then Moses went up to the mountain to speak with God face to face. dan Musa naik ke bukit untuk berbicara sama Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. And then he did not come down after some time. Dan dia tidak turun untuk sekian lama, The people became so afraid. dan bangsanya jadi sangat takut. They told Aaron, the high priest, Dan mereka bicara sama Harun, make us gods or make us a god to lead us forward from Mount Horeb. buatkan kita Tuhan untuk memimpin kita keluar dari Gunung Horeb. Because now we don't know where to go, we don't know when to go, we don't know how to go. Dan karena sekarang kita tidak tahu kapan berangkat, kemana kita berangkat. They say, this man who leads us out of Egypt, now he disappeared, hilang, don't know go where. Karena sekarang orang ini yang membawa kita keluar dari Mesir hilang, tidak tahu ada di mana. We need somebody to lead us. Kita perlu seorang Tell untuk us, pimpin kita. tomorrow dan we go, or the next day we go. kita supaya kita dikasih tahu besok berangkat atau lusa berangkat. And where to go. Dan berangkat kemana. Hey, what happened? Apa yang terjadi? Exodus 15, they say it's God who led us out of Egypt. Di keluaran ini mereka tahu nyata itu Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Now they say this man who leads us out of Egypt. Dan sekarang mereka hanya ingat orang ini, manusia ini yang bawa kita keluar dari Mesir. So is it God or is it Moses? Sebetulnya itu adalah Allah atau Musa. And now they don't see Moses. Sekarang mereka tidak ketemu Musa. So they want a golden calf to lead them out of Egypt. Jadi mereka mau barang patung emas sapi untuk membawa mereka keluar dari tanahnya. Instead of acknowledging the Almighty God, who is the one who leads them, now they don't mind having a lifeless calf to lead us Jadi further our journey. daripada mereka tetap memohon tuntunan Allah, mereka sekarang mau minta sesuatu benda yang mati yang membawa mereka lanjutin perjalanannya. So you see the seriousness of this. When you reject God as your king, our mind become stupid. Jadi kita lihat nggak apakah masalah ini yang sangat serius di mana kita tolak Tuhan, otak kita jadi tidak berfungsi. If we think it's man instead of God, our minds become stupid. Jadi kalau kita semua pikiran adalah karena manusia, otak kita menjadi bodoh. So we don't see Moses become afraid. No more leader. Kita tidak lihat Musa, kita sangkanya sudah tidak ada pemimpin, kita jadi takut. Why must you have someone whom you can see to lead you? Kenapa Anda perlu seseorang yang kamu dapat lihat untuk memimpin kamu? And then when you don't see him, even a cow is good. A cow. Dan saat kamu tidak lihat dia seorang ini, sesuatu sapi juga cukup oke.
Not even a living cow, a dead cow. Tapi bukan sapi yang hidup, tapi sapi yang mati. More importantly, Dan lebih penting lagi, when we reject God as our king, di mana kita nolak Allah sebagai Tuhan, we are actually Raja kita, rejecting our own special identity. kita juga lagi menolak identitas yang khusus, yang istimewa kita. Let's look at Deuteronomy chapter 7. Mari lihat Ulangan pasal 7, Deuteronomy 7 verse 6. Ulangan 7 ayat 6. Pasal 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. We read this last evening, right? Ini kemarin malam kita baca ayat You ini. are a holy people to the Lord. Verse 6. Kita semua adalah yang kudus bagi Tuhan. The Lord has chosen you to be a people for himself, a special treasure. Dan Tuhan kita telah dipilih oleh Tuhan sebagai sebangsa yang istimewa Above all the peoples in the face of the earth. atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. This is our identity. Ini adalah identitas kita. That was Israel's identity. Itu adalah identitas bangsa Israel saat itu. They belong to God alone and they are above all the peoples of the earth. Mereka hanya dimiliki oleh Tuhan dan atas semua segala macam hal yang di atas di dunia. When they say, who is like God? They are saying that God is special. There's nobody like God. Saat mereka mengungkapkan siapalah engkau, mereka tahu Tuhan itu sangat-sangat istimewa. Now that they are God's special people, who is like God should also become who is like us. Dan karena mereka sudah jadi bangsa yang khusus untuk Tuhan, jadi siapalah engkau juga siapalah Who is kita. like God? No one like God. Tidak ada orang seperti Allah. Who is like us? Siapa seperti kita? There's no other nation like us. Tidak ada bangsa yang seperti kita. How does Deuteronomy 7 describe God's special people? Dan di pasal 7 gimana Deuteronomy, the book of Deuteronomy. How does it describe God's special people? di dalam kitab Ulangan gimana kita orang bangsa Allah diceritakan. Deuteronomy 4, Ulangan pasal 4 verse 6 to 8. ayat 6 ke 8. Ayat 6. Lakukanlah ini dengan setia, sebab itu yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. There are two ways in which Deuteronomy 4 describes God's special people. Di sini ada dua cara di mana kita diuraikan sebagai bangsa yang spesial untuk Tuhan. One, it says, which great nation is like Israel that God is so near to them? Di mana ada seorang bangsa yang begitu dekat sama Allahnya. That for whatever reason we may call upon him. Dan untuk segala-gala hal kita dapat memohon kepadanya. That's verse 7, right? Itu ayat 7. And then verse 8. Dan di dalam ayat 8. What great nation is there that has such statutes and righteous judgment? Dan bangsa mana besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil? So these are the two ways in which Deuteronomy defines the specialness of God's people. Ini ada dua cara di mana dalam kitab Ulangan
kita didefinisikan sebagai bangsa orang milik Tuhan. One is the words of God that they have, Satu adalah firman Tuhan that give them wisdom. yang memberi mereka kebijaksanaan. That's why verse 6 says, Jadi di dalam ayat when the people mengata hear about them, they will say, "Whoa, this great nation is a wise and understanding people." di situ di mana orang mendengar tentang bangsa ini, orang-orang akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. 2 times Deuteronomy 4 asks, which great nation? 2 kali disebutkan di sini yang bangsa yang besar yang mana. It's just asking, who is like God? Itu nggak beda jauh dari ayat yang tadi kita baca, siapalah engkau seperti Because it engkau says, Allah. which great nation? Di sini ngomong bangsa yang mana, bangsa besar yang mana. So God's people is defined by God himself. Because God is special, his people are special. Jadi bangsa Tuhan, bangsa Allah didefinisikan, ditentukan oleh Allah sendiri. Karena Allah itu istimewa, jadi orang-orang dia yang milik dia juga istimewa. We sang in our hymn 263 just now. Tadi kita menyanyi di dalam Kidung Kudus 263. What a privilege to carry everything to God in prayer. Itu hak yang sangat istimewa untuk dapat membawa segala-gala perkara kepada Tuhan dalam doa. God is high up there. Tuhan adalah di atas tinggi situ. But whenever we pray, Tetapi setiap saat kita berdoa, he is near us. dia adalah dekat kita. Which great nation when they pray, God is near? Di bangsa yang mana, bangsa besar yang mana saat mereka berdoa itu Tuhan ada mendekatin mereka. And we can carry everything in our prayer to God. Dan kita bisa membawakan segala perkara kepada Tuhan. But then in the time of 1 Samuel, Tetapi di zaman 1 Samuel, we read 1 Samuel 8. kita tadi baca 1 Samuel When they kitab came to Samuel and asked pasal for a 8. king. Mereka datang ke Samuel untuk meminta seorang raja. Verse 5 says, Dan ayat 5, 1 Samuel 8 verse 5. pasal 8, 1 Samuel pasal 8 ayat 5. They say, we want a king. Mereka berkata, angkat seorang raja. Why? Kenapa? Because we want to be like the other nations. Karena kita hendak seperti bangsa-bangsa lain. Make us a king to judge like all the nations. Angkat seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa And lain. then when Samuel was very unhappy, Dan saat Samuel sangat tidak senang, God says, don't be unhappy. They rejected me, not you. dan Tuhan menghiburnya bahwa mereka bukan menolak kamu, tetapi aku. But Samuel was still very worried. Tetapi Samuel tetap sangat khawatir. He didn't want his people to reject God. Dia tidak mau bangsanya untuk menolak Tuhan. Although God says, do, give them what they want. Walaupun Tuhan ngomong, berikan mereka apa yang mereka minta. But Samuel just tried one last time to dissuade them. Tetapi Samuel tetap usahakan untuk membuat mereka rubah pikiran. And so he said, are you sure you want to have a king like other nations? No, so he said, are you sure you want to be like other nations? You want to have a king like other nations? Jadi Samuel bertanya kepada mereka, apakah benar kalian mau seorang raja untuk memerintah kalian? So from verse 11 to verse 17, he tells them what the king will do to them. Dan dari ayat 11 ke ayat 17, dia menceritakan apa seorang raja akan lakukan kepada mereka. They'll be faced with all these difficulties. Mereka akan menghadap segala macam kesulitan. And then verse 18 he says, Dan di ayat 18, when you are faced with all these difficulties, when your king bullies you, dan di ayat 18,
tercatat pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. And when you cry out to the Lord will not hear you. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. And you know what the people say? Dan tahu waktu itu bangsanya jawabnya apa? 19. Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel. Dan di ayat 19 itu tetap kita tahu mereka tetap tidak mau nurutin Samuel. No, we will have a king to rule over us. Tidak, harus ada raja atas kami. Samuel said something that is very wise actually. Sebetulnya Samuel telah berkata sesuatu yang sangat bijak. Because they were God's special people. Karena mereka adalah bangsa istimewa They can untuk bring Tuhan. everything to God in prayer. Mereka bisa membawakan segala sesuatu kepada Allahnya. Which great nation when they pray God is near? Ada bangsa yang besar yang mana yang saat mereka berdoa Tuhan adalah dekat mereka. Which great nation when they pray God is near and God will hear them? Which great nation? Bangsa besar yang mana yang dimana saat mereka berdoa Tuhan akan mendeketin mereka dan mendengerin mereka. So Samuel is using their specialness to tell them, you are so special, but if you reject God, God will not hear you. You really want that? Jadi Samuel dengan kasih masukan ke mereka, kalau kalian menolak Tuhan, Tuhan tidak akan mendengerin kamu lagi. Apakah itu yang kamu mau? He told it to them directly in right verse 18, the Lord will not hear you in that day. Di sini ayat 18 ditulis, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. But yet these people say, we still want a king. Tetapi bangsanya tetap berkata harus ada raja. Which means to say, okay, the Lord will not hear us, never mind. The Lord will not hear us, never mind. Kata arti lain berarti mereka ngomong Tuhan tidak mendengar kita, nggak apa-apa. We want a king. Kita tetap mau The Lord will seorang not hear raja. us, never mind. Tuhan tidak mendengarkan kita, tidak masalah. That means to say, they reject their own special status. Itu juga berarti mereka menolak status khusus mereka, status Which istimewa great mereka. nation? That's a special status. Bangsa besar yang mana adalah status yang istimewa ini. The Lord will hear us. That's a special status. Bahwa itu Tuhan dapat mendengarin kami, itu adalah sesuatu yang sangat But we istimewa. don't want our special status. Tetapi kita tidak mau status istimewa ini. Verse 5, they already make it very clear. We want to be like other nations. Di ayat 5 itu mereka sangat jelas, mereka mau seperti bangsa-bangsa lain. So when we reject God as our king, Jadi saat kita menolak Tuhan sebagai raja kita, we are in fact rejecting ourselves as God's special people. kita juga menolak kita sendiri sebagai orang yang istimewa God- di dalam Tuhan. God saw their hearts from the very beginning. Tuhan melihat hati mereka dari awalnya. That's why God told Samuel, they have rejected me. Just give them what they want. Jadi Tuhan berkata kepada Samuel, mereka telah menolak saya. But it's not Berilah because ke mereka apa yang mereka minta. but it's not because God was happy. Bukan karena Tuhan menyetujui. It's because God knew no use dissuading these people. Karena Tuhan tahu itu percuma untuk lanjutin pembicaraan sama mereka. If you try to talk sense with these people and then you get rejected again, it will make you even more angry, right? Seandai kata bicara sama mereka lagi dan ditolak lagi, itu akan membuat kita orangnya lebih marah lagi. So God was angry, not that he was happy. Tuhan bukan senang, Tuhan adalah lagi marah. When God says, give them a king, he was angry. Saat dia omong memberi mereka seorang raja, Tuhan lagi marah. Just that he didn't want to waste his breath. He didn't want to waste his time to reason with these unreasonable people. Hanya Tuhan tidak mau berlanjutkan argumentasi dengan orang yang tidak mau mendengar. So when God gave them a king, King Saul, Jadi saat Tuhan mengangkat mereka seorang raja, Raja Saulus. God did not happily say, okay, you want a king, I give you a king. Now you happy, my children, you happy?
It's not. Tuhan tidak berkata dengan senang bahwa ya kalian mau seorang raja, sekarang saya angkat seorang raja untuk kalian. When God shows his anger, he takes his time to show his anger. Saat Tuhan menunjukkan murkanya, dia ambil waktu, tunggu waktu untuk tunjukin Not like our murkanya. parents. Sometimes our parents get very angry very fast, right? Tidak seperti orang kita, kalau lagi marah sangat cepat tampilkan kemarahannya. God knows how to show his anger. Tuhan tahu gimana tunjukkan murkanya. And when he showed his anger, his people became afraid. Dan saat dia tunjukin murkanya, bangsanya menjadi takut. Look at chapter 12. Mari kita lihat pasal 12. That is a time when Saul was crowned king. Di pasal 12 itu di mana Saul nubuat jadi raja. The coronation of a king is a very happy, auspicious occasion, right? Pengangkatan ke raja sebetulnya sesuatu hal yang sangat meriah. The whole world saw how Prince Charles became King Charles, right? Seluruh dunia menyaksikan gimana Pangeran Charles menjadi Raja Charles. During the coronation of Saul, the first king of Israel, Tetapi waktu pengangkatan kerajaan pertama Israel ini, you see what happens. kita lihat apa yang terjadi. Chapter 12, verse 16. Pasal 12 ayat 16. Samuel knew what was in God's mind. Samuel tahu apa pikiran Tuhan. So verse 16 it says, "Now open your eyes and see this great thing that the Lord will do before your eyes." Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Is today not the wheat harvest? Verse 8, Bukankah hari ini itu hari panen? I will call to the Lord and he will send thunder and rain that you may perceive and see that your wickedness is great. Saya akan memanggil pada Tuhan dan Tuhan akan mengirim hujan dan guruh dan kalian akan lihat kejahatan kalian sendiri. Which you have done in the sight of the Lord in asking a king for yourselves. Untuk meminta seorang raja untuk kalian sendiri. Wheat harvest is a time where there should not be rain. Secara seharusnya saat ada panen gandum itu tidak harus ada hujan. Rain starts in autumn. Hujannya mulainya di musim autumn. Autumn. 秋天啊. Gugur, musim gugur. And then became very heavy in winter. Dan akan tambah berat di musim dingin. Very early in spring, before Passover, the rain would stop. Dan di awal-awal musim semi, hujannya akan mulai reda. Because Passover, they have to go to Jerusalem and worship God. God will not make them all wet, right? So stop. The rain would stop at that time. No more rain. Karena di Paskal mereka harus melanjutkan Yerusalem untuk ibadah. Jadi di saat itu hujannya udah mulai berhenti. And then there will be barley harvest, and then there will be wheat harvest. Dan itu ada yang panen-panen yang lain. And then wheat harvest. Dan panen gandum. During wheat harvest, very dry, no rain. Saat panen gandum itu seharusnya sangat-sangat kering, tidak ada hujan. Otherwise, how to go and harvest? All Kalau wet. enggak tidak begitu gimana bisa panen. So wheat harvest, they crown Saul as king. Dan mereka memilih musim panen gandum untuk mengangkat Saulus sebagai raja. It will be very, very frightening thing, very strange thing if there is thunder and rain. Dan itu hal yang sangat menakutkan kalau di musim yang kering datanglah hujan dan guruh. So 18, Samuel called upon the Lord, and the Lord gave thunder and rain, and the people feared the Lord, and they feared Samuel. Verse 18. Di ayat 18, lalu berseru Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. And then all the people said to Samuel, pray for us, pray for us. They are afraid to die. Dan semua orang meminta kepada Samuel, berdoalah untuk
hamba-hambamu ini kepada Tuhan. So it's not just children that are afraid of the thunder. Jadi sebetulnya bukan hanya anak kecil yang takut, These Guru. adults, dewasa-dewasa ini juga. when they saw the thunder and rain, they said, "Pray for us so that we will not die." Mereka saat mereka lihat guru dan hujan, mereka minta Samuel berdoa untuk mereka supaya mereka tidak akan mati. We have added to all our sins the evil of asking a king for ourselves. Kita menambah dosa kami dengan kejahatan ini untuk meminta raja untuk kita. Hosea 13. Hosea 13 Verse 10 and 11. pasal 10 Hosea 13. 13, 1, 3. Hosea pasal 13 Verse 10 and ayat 11. 10 dan 11. Di mana geranggan rajamu supaya diselamatkan engkau, dan semua pemukamu supaya diberikan engkau keadilan. Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan permuka-muka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku, dan mengambilnya dalam gemasku. You see, when God showed his anger, Jadi saat Tuhan menunjukkan murkanya, he showed it in a proper way that the people were afraid. dia tunjukin secara bentuk yang bangsanya akan sangat takut. And this lesson will be remembered for a long, long time. Dan pelajaran ini akan diingatin untuk cukup lama. So much so that even during the time of Hosea, Sampai di zaman Hosea, God reminded them again. Tuhan mengingat mereka kembali. He says, I will be your king. Where is another? Saya akan menjadi raja kamu. Di Why you mana say, adalah "Give me a seorang king"? lagi. Kenapa kamu minta No. seorang raja? I gave you a king in my anger, and I took him away in my wrath. Saya memberi seorang raja dalam gerangan, dalam kemurkaan saya, dan saya mengambilnya dalam gemasku. True enough, God removed Saul in his anger. Dan dalam kenyataan, Tuhan emang menghilangkan Saulus sebagai seorang raja dalam murkanya. And so verse 3 says, Di dalam ayat 3, Hosea 10 verse 3. jadi di dalam Hosea pasal 10 ayat 3, Now they say we have no king because we did not fear the Lord. sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Finally, the people will learn their lesson. Jadi akhirnya bangsanya belajar sesuatu pelajaran ini. They realize that they have no king because they did not fear the Lord. Mereka menyadari mereka tidak punya seorang raja karena mereka tidak takut akan Allah. They realize that a king, a human king, cannot do anything for them. Mereka menyadari seorang raja manusia tidak bisa lakukan banyak untuk mereka. Only God could do things for them. Hanya Allah yang bisa lakukan sesuatu untuk Today, mereka. our behavior may reflect that of Israel. Hari ini tingkah laku kita mungkin juga tercermin apa seperti bangsa Israel lakukan. Instead of trusting God, Daripada kita percaya sama Allah, we trust humans. kita lebih percaya manusia. Instead of using God's ways, Daripada menjalani cara Allah, we use human methods. kita memakai cara manusia. Instead of showing ourselves and showing the world that we are special, Daripada menunjukkan kita kepada dunia, kita adalah sekelompok yang spesial, we yang want to be istimewa. like the world. Kita mau seperti dunia. Because we find ourselves very lonely, we are so different. Karena kita rasa kita sangat tersendiri We want to karena be- kita berbeda. We want to be like the world. Kita mau seperti dunia. This is something that we have to learn. Ini adalah sesuatu yang kita harus belajar. Who is like God? Siapalah Allah saya? Who is like Israel? Siapalah adalah seperti bangsa Israel? Who is like God? Siapalah seperti Allah? Who is like the true Jesus Church? Siapalah seperti gereja Yesus sejati? Let us treasure our specialness.
Mari kita menghargai keistimewaan kami. Amen.